Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog akan kami lanjutkan kembali, Pak Ilham. Ya. Kita kan hidup di zaman yang serba data itu sepertinya dengan mudah diakses, Betul. begitu ya. Nah, bagaimana caranya menjawab tantangan untuk menjaga data-data pribadi, melindungi kerahasiaan, tapi juga di satu sisi juga memberikan publik ini akses keterbukaan informasi? Ya, sebetulnya ada pengecualian sebetulnya. Betul seperti kata KPU bilang ada pengecualian, tapi KPU kebablasan gitu loh. Jadi semua seakan-akan itu dikecualikan. Tadi saya udah bilang tadi beberapa hal, misalnya bahkan dulu kita pernah sampaikan kepada anggota DPR, calon anggota DPR, caleg-caleg itu, agar kemudian mereka membuat suara pernyataan, mereka mau nggak ditampilkan apa adanya, CV mereka, mentah mereka. Ada yang mau, ada yang enggak, gitu kan? Nah ini kita serahkan karena ini hak publik, hak pribadi dia gitu ya sebagai caleg ya, betul, dan jamin konstitusi. Nah tapi kemudian kan konsekuensi dari ketika Anda ingin menjadi pejabat publik adalah Anda wajib dikenal oleh orang masyarakat pemilih Anda gitu kan. Karena masyarakat juga punya hak untuk mengetahui Anda agar Anda bisa terpilih. Karena kebijakan-kebijakan yang Anda ambil akan berpengaruh kepada masyarakat. Kalau track record Anda kemudian tidak diketahui oleh masyarakat, bagaimana masyarakat tahu gitu kan siapa Anda, misalnya seperti itu. Nah tetap ada kok pengecualian. Misalnya tadi nicknya di blok lah gitu ya, di blok, rekening di blok dan sebagainya itu ada kok. Tetapi jangan kemudian track record, kemudian LHKPN dan sebagainya. Karena ada juga orang kemudian melapor LHKPN-nya 1 miliar, rumahnya 80 miliar misalnya seperti itu. Ini kan juga ada proses pembohongan publik. Nah, kekhawatiran saya adalah kalau perusahaan ini tidak dibatalkan oleh KPU, ini akan merambah kepada, ini kan cuma pilpres ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Capres-cawapres. Nah itu akan nanti akan ada efek domino. Loh, DPR kenapa enggak? DPD kenapa enggak? Kemudian pilkada juga demikian. Nah padahal pilkada kemarin 2020 itu banyak sekali permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena persoalan ijazah. Dan Mahkamah Konstitusi memutuskan yang bersangkutan memang ijazahnya palsu. Di PSU lagi. Balik lagi kita ke ijazah ya. Nah misalnya seperti itu. Kalau kemudian ijazahnya tidak dipublish misalnya saja, tidak ada aware masyarakat terhadap ijazahnya tersebut. Atau kedua kemudian tadi saya nongkrong di warung kopi, itu di belakang saya masyarakat juga bilang bahwa lah gue ngaku-ngaku aja orang Stanford, gue ngaku-ngaku aja orang Harvard misalnya, kalau itu kemudian tidak dipublish misalnya saja. Nah jadi maksud saya adalah keterbukaan publik ini adalah keniscayaan. Itu jangan kemudian malah aksesnya ditutup oleh KPU sebagai penyelenggara. Gitu. Mas Nova, apakah isu terkait dengan putusan KPU ini kemudian juga membuat rame isu-isu yang sudah beredar beberapa bulan terakhir ini, yaitu terkait dengan ijazah Jokowi? Justru makin mengental isu ijazah Jokowi ini, orang melihat berarti kalau KPU membatasi akses pada ijazah, berarti memang rupa-rupanya ijazah Pak Jokowi dan Gibran ini palsu. Kira-kira logikanya kan jadi begitu. Jadi karena, publik berspekulasi seperti itu ya? Gitu. Ya. Dengan data yang ambigu, dengan data yang ditutupi, maka publik akan berspekulasi. Dengan timing yang seperti ini ya? Betul, siapa dilindungi, apakah ijazahnya palsu, kenapa tidak ditampilkan, dan sebagainya, kan begitu. Seperti apa narasinya Mas Nova? Saya bacakan aja ya. Silakan. Yang lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu aja, oke. Tanggal 21 kemarin, misalkan dari Dr. Tifa ini 14. KPU bikin putusan semua dokumen termasuk ijazah dikecualikan dari dokumen publik. Dengan blunder ini KPU maka semakin membuat publik yakin ijazah Jokowi dan Gibran memang dipatut dipertanyakan keasliannya. Kira-kira begitu. Lalu misalkan juga dari Said Didu yang besar juga ini, gara-gara Jokowi dan Gibran KPU larang data ijazah capres-cawapres dibuka, misalnya begitu. Lalu misalnya dari Meneng Monika, KPU bukan Komisi Pemilihan Umum, silang gitu. KPU silang, Komisi Pemilihan Umum. Komisi Paman Usman, centang, kayak gitu. Itu kan lucu-lucuan ya. Pemilihan masih jauh tapi aturan informasi tentang ijazah sudah diatur sejak dini untuk melindungi siapa. Jadi meskipun disampaikan dengan gaya yang lucu-lucu, dengan kadang sebenarnya gayanya tadinya saya pengen menyensor itu karena bahasanya kan memang sedemikian vulgarnya gitu ya. Dan kreatif. Tetapi, ya.
Ya, dan kreatif. Tetapi ya memang begitu, ketika informasinya tidak bisa diakses, jadinya orang bertanya-tanya, "Loh, jangan-jangan." Nah, wilayah jangan-jangan ini kan jadinya, sudah jadi terlalu lebar, itu terlalu luas, dan pada wilayah itu kita jadi tidak bisa mengontrol, tidak bisa, memberikan informasi yang benar pada saat seperti itu. Jadi, Oke, kalau tadi eee itu kan komentar terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Apakah merembet juga ke anaknya yang notabene adalah wapres kita, Gibran saat Oh, ini? iya iya. Iya, di komentar-komentar banyak, terutama komentar-komentar di TikTok tuh ya, di TikTok. Misalkan saya bacain lagi deh. Eee eee, Kalau mau terbuka harusnya jadi pejabat, atau tuh kan benar, ternyata ditutup datanya karena di Australia hanya 3 tahun. Ini bahasanya, tulisannya pakai angka huruf tercampur-campur, jadi agak susah bacanya. Gugat aja ini, keputusan KPU ini ke MK. Toh nanti juga, KPU akan mengklarifikasi. Gugat aja ke MK, toh nanti juga ke KPU akan klarifikasi. Semenjak ada geng Solo, semua berubah di tatanan demokrasi ini. Jadinya terlalu banyak gitu kemana. Jadi ya, kalau saya sih ngelihatnya ya agak lucu tetapi juga sedih ya, karena, kualitas demokrasi, ini kan serius ya, KPU itu serius gitu, lembaga yang serius ya, jadinya dibuat receh seperti ini dengan komentar-komentar yang sangat receh seperti ini, dan itu buat saya sendiri, apa ya meskipun harus didengarkan, tetapi kalau bisa dihindari ya janganlah sampai KPU memancing pernyataan-pernyataan seperti ini. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, jadi persepsi publik terkait dengan keaslian ijazah bapak dan anak ini semakin dipertanyakan dan juga semakin mengental kalau bahasa Mas Nova tadi ya. Lalu Betul. apakah ada kubu yang ternyata kontra ataupun membela? Kalau dilihat dari jejaring percakapannya, hampir tidak ada tuh yang Hampir membela tidak ada. membela KPU. Baik dari Pembelaannya TikTok maupun Twitter, karena kan dua cuma kecil pengguna yang saja, berbeda. yang isinya hanya mengamplifikasi pernyataan alasan kenapa KPU melakukan ini. Lalu setelah itu ya amplifikasi bahwa KPU sudah, melakukan pembatalan atas aturan ini. Tetapi yang membela atau memberikan alasan lebih jauh, mengeksplorasi lebih jauh kenapa KPU melakukan ini dengan berbagai alasannya, itu nggak ada tuh. Semuanya ngomong, negatif terhadap aturan ini. Dan ini juga kan, selain disampaikan oleh, netizen, tapi juga diperkuat oleh beberapa anggota DPR. Ada Deddy Sitorus, ada Dede Yusuf, lalu juga ada, siapa tuh yang dari, Nasdem, agak lupa ya namanya. Ini juga diamplifikasi oleh media sosial, di media sosial. Loh, orang DPR aja bertanya-tanya KPU, ini KPU lagi ngapain sih? Orang DPR aja bertanya-tanya kayak gitu, kira-kira pesannya seperti itu. Oke, kita tanyakan ke Pak Ilham, KPU lagi ngapain sih Pak Ilham?